Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah pertemuan pertama sebagai pengantar pelajaran kimia organik bagi kelas 3 pada SMK Semak Makassar, BPSDMI Kementerian Perindustrian. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Fattah. Kalian dapat memanggil saya dengan panggilan Pak Muiz. Pada pertemuan kali ini, sebagai pengantar saja, akan kita bahas tentang beberapa hal. Yang pertama adalah kriteria ketuntasan minimal pelajaran kimia organik dan bagaimana sistem penilaiannya. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita terapkan dalam pembelajaran online pelajaran kimia organik ini. Kemudian yang ketiga, akan kita lihat materi-materi ajar yang akan kita bahas dalam semester ini. Dan yang keempat, akan kita pelajari tentang buku tugas. Karena pelajaran kita secara online dan juga sebenarnya selama ini telah berlangsung di kelas 3 yang sebelumnya, bahwa untuk pelajaran kimia organik kita tidak mengumpulkan lagi buku tugas, namun buku tugasnya itu sudah dalam bentuk online, yaitu dalam bentuk blog. Nanti setiap dari kalian akan punya blog sebagai buku tugasnya. Terakhir, setelah pengantar ini, kalian akan saya berikan tugas untuk membuat blog dan cara mengisi salah satu tulisan di dalamnya. Yang pertama adalah KKM. Pelajaran kimia organik saya tetapkan standar nilai kita adalah 75. Jadi nilai terendah itu untuk dinyatakan tuntas lulus pelajaran kimia organik yaitu nilainya 75. Kalau kita lihat di rapor itu kan kita bagi dua tuh. Ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilan. Untuk nilai keterampilan itu diambil dari tugas-tugas yang dikumpulkan dalam buku tugas. Jadi tugas-tugasnya itu akan kita rata-ratakan nih. Jadi nilai keterampilan itu adalah jumlah dari semua tugas yang telah dimasukkan dan diperiksa dibagi dengan berapa banyak tugas yang diberikan. Jadi kita rata-ratakan itu yang akan masuk di nilai keterampilan. Sedangkan nilai pengetahuan itu diambil dari penilaian terhadap rata-rata terhadap ulangan-ulangan harian yang telah kita laksanakan. Bentuknya ini bisa setiap minggu atau setiap pertemuan atau setelah satu topik kita selesaikan. Jadi setelah satu topik selesai baru kita ulangankan. Ditambah dengan nilai ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini saya ambil penilaian porsi yang lebih besar, 2 kali nilai ulangan semester. Itu kemudian dibagi dengan N tambah 2. Ini harusnya 2 nih ya. N tambah 2. Jadi dapat dari menjadi nilai pengetahuan yang akan tertulis di dalam raportnya. Jadi saya ulang, KKM kita 75. Nanti nilai keterampilannya dari rata-rata tugas dan nilai pengetahuannya diambil dari ulangan-ulangan dan ulangan, baik ulangan harian maupun ulangan semester. Secara garis besar, tahapan pembelajaran kita nantinya itu minimal akan mencakup 4 tahapan ini. Yang pertama, karena kita sudah punya grup WhatsApp, nanti grup WhatsApp ini di jam pelajaran yang sudah kita tentukan, yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal pelajaran kita, akan saya share link atau kode pertemuan kita di Zoom. Ya, jadi kita akan meet up face to face secara online melalui aplikasi Zoom. Nanti komunikasinya lewat WhatsApp. Setelah kalian mendapatkan linknya, maka silakan digunakan untuk login terhadap aplikasi Zoom.
aplikasi Zoom ini adalah media yang akan kita gunakan untuk beberapa hal. Saya tidak mengambil porsi lama di Zoom ini. Kenapa? Karena sepertinya jika kita gunakan cukup lama, cukup banyak kuota yang akan diperlukan, sehingga ini hanya akan saya gunakan untuk memberi pengarahan, khususnya mengabsen. Nanti absen inilah kemudian yang secara detail materi ajarnya akan saya berikan. Materi ajarnya biasanya saya manfaatkan di Google Drive ya, atau saya simpan di Google Drive, atau biasanya di YouTube. Jadi nanti di pertemuan Zoom-nya, telekonferensi ini akan saya share kode link untuk kalian dapat mengakses video ajar yang sudah saya siapkan, entah dalam bentuk Google Drive atau di YouTube. Saya sarankan kalian mendownloadnya untuk kemudian disimpan rapi di dalam folder-folder yang telah kalian sediakan. Ini bagus sih kalau kalian punya laptop ya, untuk menyimpannya secara teratur, sehingga kalian tidak perlu streaming lagi untuk membuka ulang jika kalian ada hal yang lupa. Sedangkan kelas kita itu berlangsungnya di Google Classroom. Disinilah lengkap kita akan menyiapkan materi ajar, berdiskusi, dan seterusnya. Jadi komunikasinya nanti kalau sudah jam pelajaran tidak lagi di WhatsApp ya, tetapi di Google Classroom. Di Google Classroom itu akan disediakan link videonya, kemudian belajar, diskusi bersama dengan saya dengan teman-teman lain. Jadi silakan bertanya. Itu dilaksanakan di Google Classroom. Nanti di akhir sesi untuk menilai atau mengevaluasi akan dilakukan latihan mandiri dan dilakukan penilaian ya. Pakai gampangnya sih pakai Socrative ya, yang seperti digunakan pada ujian semester. Ini link room Google Classroom yang sudah saya buat. Ini untuk kelas 3 yang ini, B, C, D, dan E. Materi pelajaran kimia organik semester ini adalah materi kelanjutan dari yang telah kalian pelajari di kelas 2. Kan di kelas 2 udah belajar hidrokarbon. Jadi unsur-unsur molekul-molekul organik yang tersusun atas hidrogen dan karbon, mulai dari alkana, alkena, alkuna ya, atau sikloalkana dan aromatis. Selain hidrokarbon juga sudah punya gus fungsi tambahan, maka akan membentuk haloalkana jika ada halogen di hidrokarbonnya. Ini sudah kalian pelajari. Kemudian di hidrokarbonnya jika ada tambahan OH akan membentuk struktur alkohol. Ini juga harusnya sudah dipelajari. Kemudian jika di antara hidrokarbon itu terikat gugus oksigen membentuk ether, LL. Kemudian hidrokarbon yang memiliki gugus COH itu disebut aldehid, sedangkan yang mempunyai gugus COR itu kita sebut keton. Ini yang sudah kalian pelajari. Di kelas 3 itu kita lanjutkan untuk asam karboksilat dan ester. Asam karboksilat sendiri terdiri dari berbagai macam turunan, ester, amida, anhidrida asam, asil halida. Inilah yang akan kita pelajari. Namun kita tidak langsung membahas ini, kita lompat dulu ke molekul yang besar berupa biomolekul, karbohidrat, protein, dan lipid. Kenapa? Jadi seharusnya sih lanjutnya ke asam karboksilat dan ester, namun kita tukar. Yang gak asal dulu belajar molekul yang biomolekul besar, baru kemudian kembali melanjutkan gugus fungsi. Harusnya sih urutannya hidrokarbon, gugus fungsi, lalu biomolekul. Namun saya balik, kenapa? Karena ini materi ini sudah kalian akan praktekkan di kimia terpadu atau di proksimat, supaya praktikum proksimatnya bisa sedikit paham secara teoritis apa yang kalian kerjakan.
Dari materi yang kita pelajari itu, baik karbohidrat, protein, lipid, atau nantinya asam karboksilat maupun ester, tinjauannya selalu dari 3 hal. Karakteristiknya, ya, apa sifat fisika, sifat kimianya, bagaimana reaksinya. Kemudian kita lanjutkan dengan tinjauan isolasi. Bagaimana karbohidrat itu diambil dari alam atau bahkan disintesis. Kalau ini bahan alam sih kita nggak sintesis ya. Kalau ini asam karboksilat kita bisa sintesis di laboratorium. Contohnya cuka harusnya diisolasi dari buah, namun kita bisa sintesis dari bahan kimia lain. Dan tinjauan yang ketiga, dari materi-materi ini selalu kita tinjau bagaimana dia diuji di laboratorium, karena tugas kita itu sebagai analis. Lalu tentang buku tugasnya, nanti buku tugasnya itu dalam bentuk blog ya, di blogspot.com. Nanti masing-masing kalian harus membuat blog sebagai buku tugas dengan link yang sudah ditentukan. Semua sama begini, www.kimiaorganiksmagma 2020. Kemudian 3 ini menunjukkan kelas 3, sedangkan X ini bergantung kelasnya. Kalau kelas 3A berarti di sini A, kalau kelas D berarti di sini D, atau kelas 3C. Misalnya kelas 3C berarti 2020 3C. Sedangkan YZ-nya itu adalah urut absen. Misalnya saya 3C urut absen 15, berarti di sini 2020 3C 15.blogspot.com. Jadi ini linknya. Tahapannya sih gampang ya, nanti akan kita kasih tahapan cara membuatnya, kita contohkan. Syaratnya harus punya akun email, lebih bagus pakai Gmail. Syarat yang kedua, baru masuk di blogspot.com lalu klik buat blog. Blog center kita nanti yaitu Kimia Organik Smagma 2020 muis.blogspot.com. Di sini akan menampilkan misalnya nilai-nilai ya. Contoh seperti ini. Nanti akan real. Jadi misalnya ini contoh yang lalu sih Kimia Organik Smagma 2019 muis. Kalau nanti kita bikin 2020, disinilah akan terpantau perkembangan nilai yang kalian punya. Jadi buku tugasnya juga bisa saya buka dari sini, tugasnya sudah ngumpul atau tidak. Misalnya tugas 1 dan seterusnya. Ini misalnya nih, kalau ada surat kerja seperti ini, boleh jadi seperti ini tugas-tugasnya. Tulis tangan lalu diupload. Atau misalnya tugasnya dalam bentuk apa ya, yang lain, PPT atau apa gitu ya. Masih tugas ajar. Misalnya ada PPT nggak ya? Ini contoh PPT yang ditugaskan ya. Ini contoh tugas. Itu tentang blog. Nanti akan kita ajarkan cara membuatnya. Kemudian di pertemuan pertama ini, setelah diajarkan cara membuatnya, maka kalian harus membuat blog seperti yang sudah disyaratkan. Lalu kemudian membuat satu postingan tulisan pengantar sikat. Itu saja untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan di sesi pertemuan pertama ini tentang bagaimana membuat buku tugasnya. Terima kasih.